Jadi kamera mungkin nggak bisa menangkap glitternya itu yang kuat banget. Padahal kalau kita deketin ada glitter-glitter gitu, Cak. Tuh, lihat nih, warna hitamnya yang matte ini. Memang sih kalau matte ini entah kenapa justru lekuk-lekuk bodinya itu keluar ya, Cak ya. Bagian area bawah sini ya. Lihat dari bawah ya, Saman perhatikan aja setiap tekukan dari body-bodinya. Kang Bro, seperti yang sudah WP share sebelumnya, WP sudah nge-share ke sampean semuanya tentang Vario dan juga yang street maksudnya ya, Cak ya. Dan juga sporty ya. Sekarang WP ingin nge-share ke sampean semuanya apa saja sih yang ada pada yang versi advance. Jadi ini adalah versi yang lebih advance pastinya dan sudah menggunakan smart key. Nah, seperti apa sih pilihan warnanya? Nah, ini Kang Mas ya, yang versi advance teman-teman semuanya dibandingkan dengan yang sporty memang jauh lebih elegan. Ini lebih dewasa, ini lebih nggak neko-neko, di mana warna yang ditawarkan adalah warna yang notabene single tone color. Nggak ada stripping macem-macem, tapi yang jelas looks-nya justru lebih dewasa. Nah, teman-teman, untuk yang pertama yang ditawarkan oleh Honda versi advance ini adalah yang warna black matte. Jadi memang beda dibandingkan dengan yang versi sporty yang rata-rata menggunakan warna glossy. Maka untuk yang matte, yang advance maksudnya, mereka atau Honda ternyata lebih suka dengan warna matte. Yang pertama adalah warna hitam, Cak. Lihat nih, warna hitamnya yang matte ini. Memang sih kalau matte ini entah kenapa justru lekuk-lekuk bodinya itu keluar ya, Cak ya. Ini opini IWP ya. Lihat nih, bagaimana batok cover stangnya ya. Yang kalau kita perhatikan versi matte advance ini jadi lebih menonjol setiap tekukan bodinya. Dan teman-teman bisa perhatikan bagaimana setiap jengkal dari casing-casingnya yang berlayer-layer tertangkap dengan jelas dari sini, Cak. Dari depan runcing Mas ya. Dan Honda merevisi di bagian area cover stang ini dari kacamata IWP cukup berhasil. Karena cakep, Cak, lihat nih dari atas ya, runcing seperti ini. Teman-teman ya. Jadi kalau kita perhatikan bodi dari CBR lagi, bodi Vario 125 maksudnya, Cak ya. Entah kenapa IWP seperti teringat bodi ala CBR, Cak, yang beruncing-runcing dan ini improve ya. Ini improve, Cak. Asli IWP suka yang baru ini. Dan teman-teman, kalau kita perhatikan juga di bagian area bawah sini ya. Lihat dari bawah ya, Saman perhatikan aja setiap tekukan dari bodi-bodinya. Honda memang paling jago sih, Cak. Kalau ngeracik Vario 125 ini nggak pernah gagal dari kacamata IWP ya. Nah, ini bagian sini ada dasinya dan ini juga ada layer lagi, casing yang berbeda, ditekuk oleh Honda seperti ini, Cak, lihat. Ya, ditarik oleh Honda sampai ke atas ya. Jadi kalau kita perhatikan dari sini pun ini ada tekukan lagi. Jadi semi Semi cembung-cembung gitu, Cak. Dari bawah samping banget ya, looks-nya cakep sekali lagi. Enak dilihat, nggak ada yang ganjil, nggak ada yang janggal di hati. Itu yang penting, Mas, karena memang desain itu menggunakan feeling. Kita nggak bisa mengatakan ini bagus atau jelek kecuali feeling berbicara. Jadi begitu. Dan runcing, Cak, dari sini ditarik lagi runcing Mas. Sementara di sini nongol ya, kayak nongol DRL-nya jadi nyala begitu. Dan ini membuat feel sporty parah ya. Di sini, Cak, menyala, jadi dia nyabang dari sini ke sana. Dan kemudian di sini ada reflektornya, itu ada item-itemnya, Cak. Jadi di dalam dari mikanya itu ada item-itemnya. Kalau kita lihat dari depan seperti ini, lurus depan seperti ini. Jadi kalau orang lewat menggunakan Vario 125 pasti akan notice, wah ini Vario terbaru. Karena memang nyala lampunya itu khas banget ya. Dengan model seperti ini dan cabang ke kiri kanan. Seperti itu ya. Ya, Saman perhatikan saja detail dari lampu-lampunya. Di depan top banget ya. Di sini ada dual kin eyes. Dan di sini juga ada casing yang berbeda. Jadi memang super casing gitu, Cak. Dan area sini juga lebih tebal ya. Fendernya direvisi oleh Honda, teman-teman. Lalu di bagian sini, Mas. Bagian bawah sini, Cak. Kalau dari samping, baru kita lihat bahwa aura Vario yang lama juga terasa. Di mana untuk lampu-lampunya model ngumpet gitu ya. Nah, seperti ini dan ini sudah LED pastinya, Cak. Nah, ya, memang cakep ya, kalau kita lihat enak dilihat gitu. Dari samping seperti ini warna black, all black Dove. Sampai fender-fendernya juga kelihatan ya, body-bodinya, kekernya kelihatan. Sementara untuk warna black Dove ini Honda mengelir untuk bagian peleknya dengan warna emas ya, brown gitu ya. Ya, jadi begitu, kalipernya masih hitam. Kemudian untuk yang outer tube-nya suspensi juga hitam Dove.
Dan ini dia yang membuat outstanding ya. Teman-teman kelihatan berotot gitu. Ini ada plastik kasarnya yang berbintik-bintik ya. Jadi looks-nya jadi sporty. Dari jauh seperti ini, sosoknya yang hitam ini. Garang, hitamnya juga garang. Sementara. Mau saya beli petecak udah capek soalnya nih. Sementara kita lihat dari atas. Kita nongkrong dulu di sini, Cak. Ya. Ini masih ciri khas Vario yang kita kenal, di mana stangnya ditekuk ke dalam gitu, jadi feel-nya enak. Posisi kaki enak, posisi tangan juga enak ya. Jadi terasa rileks megang stang ya seperti ini. Dan untuk bagian displaynya speedometer masih sama. Kita sudah review buat sampean tadi ya. Jadi ini juga ada pasi-pasinya, ada kayak coret-coretan seperti itu ya teman-teman semuanya. Lainnya masih sama. Memang yang berbeda dibandingkan dengan Sporty adalah ini sudah ada idling stop system. Seperti biasa kalau kita nyalakan dia akan nyala indikatornya dan high beam low beam. Lalu kita lihat starter dan ini dia yang berbeda, Cak. Untuk yang versi advance ini maka selain dibekali idling stop system sudah smart key ya. Itu Kang Mas CWP nggak akan banyak inilah ya membongkar yang aneh-aneh karena sama sudah tahu sendirilah seperti apa ya sebelumnya kan. Nah, sementara itu di bagian area sini, Cak, sama ya. Kita nggak akan juga bahas buat sampean. Lalu untuk warna hitam ini ternyata ada perbedaan di bagian ini, Cak, berotot banget ya. Bohong, Cak, kalau sama nggak suka ini. Ya, jadi body-bodinya memang lebih kekar, lebih muskuler, kelihatannya lebih tough gitu ya. Lihat nih, area sini ya, enak dilihat tarikannya ke atas gitu ya. Jadi WB sih hanya itu aja, Cak. Hanya bagian peleknya aja yang masih sama itu yang mungkin seharusnya bisa diimprove dan bannya juga kecil. Tapi memang ini kan Vario 125 ya. Kalau pengen yang besar ya bisa memilih yang Vario 10. Mungkin kira-kira demikian ya. Nah ini bagian sampingnya Mas. Bahkan bagian body-body sini pun ini semuanya layer-layer. Jadi berotot. Ada tekukan, ada tonjolan, ada cekungan. Ini mencekung ke dalam ya. Ada kayak kisi-kisi, bukan kisi-kisi. Kayak pasi kasar ya, ada coraknya. Di sini juga mencekung ke dalam. Tarik lagi oleh Honda keluar, masuk lagi ke dalam. Di sini juga dilihat nih, ada kisi-kisi kayak gini. Ya, kayak semi-semi sirip gitu, Cak. Dan dibandingkan dengan yang versi Sporty, yang advance ini sudah dibekali dengan emblem 3D. Warnanya krum-kruman, Vario. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Dan di sini juga lihat nih, di sini juga ada pembeda lagi, jadi dipatahkan lagi, diputus oleh Honda modelnya seperti ini. Jadi kelihatannya jadi kayak sporty gitu, Cak. Tuh, ya. Enak dilihat. Dan model bagian belakangnya fenderinya juga model besi keluar gitu. Jadi memang sporty. Entah kenapa WB ngerasa sportinya malah dapat yang Vario 25 nih bandingkan yang 60 ya. Itu yang WB rasakan ya. Dan teman-teman, di sini bodinya juga keluar, dia menonjol keluar gitu ya. Lebih keluar gitu, sedikit tipis sih. Cuman ini sudah mampu membuat sosok dari Vario 125 terbaru ini jadi garang, Cak. Lebih berotot gitu ya. Nah, oke, bagian sini juga declare warna hitam, all black semuanya. Dan pelek-pelek belakangnya juga tetap declare warna emas. Jadi kalau kita perhatikan di bagian area sini, sama ya teman-teman, lampu-lampunya ya, sporty. Dan ini bel-belnya juga declare oleh Honda dengan warna black. Semuanya black, all black semuanya pokoknya. Jadi ini membuat sosoknya jadi garang dari belakang. Ya, lihat nih. Kita lihat dari samping ya teman-teman semuanya. Nah, untuk bagian swing armnya masih tetap ya, swing armnya masih declare oleh Honda dengan warna yang sama dengan tipe Sporty, nggak berbeda. Lihat bagian belakangnya ya, Cak. Tuh seperti ini. Nah, di bagian swing armnya declare oleh Honda dengan warna silver. Body lagi. Maksudnya silencer dari knalpotnya dari samping seperti ini. Kita akan puterin ya buat sampean warna yang hitam, yang advance, yang sudah dibekali dengan smart key dan idling stop system. Nah, dari depan seperti ini. Dari atas biarkan gambar berbicara. Oke, dari depan. Yes. Tapi paling suka sampean yang melototi sendirilah. Menyimpulkan. Cuman kadang-kadang di gambar itu bisa lebih buruk atau lebih cakep. Tapi yang jelas IWB katakan looknya aslinya lebih ganteng dibandingkan dengan gambar. Lihat tekuk-tekukan bodinya ya. Hitamnya jadi keluar banget. Bodi belakangnya. Jadi slogannya dari Honda Vario ini adalah time to step up gitu ya.
Nah, bagian sini. Itu ya, yang warna hitam. Nah, untuk yang warna merah juga sama, Cak. Konsepnya adalah doff. Jadi kalau kita perhatikan sama dengan yang sporty, maka doff-nya ini memang melabur di bagian area sini. Ya, bagian area sini. Ya, bagian atasnya sini ada logo Honda. Dan di bagian sini ada warna merah. Ya, merahnya keren ya, soalnya doff ya. Doff itu plus minus lah, Cak. Wah, ini memang juga cakep, Cak. Jadi doff itu memang plus minus, teman-teman. Perawatannya agak susah, tapi memang mewahnya itu terasa. Akan tetapi sekarang kan pasar sudah mulai jenuh ya dengan doff ya sebenarnya. Makanya kalau sampai mungkin bosen dengan doff ya, saya bisa milih yang warna glossy, Cak. Lihat nih ya. Jadi untuk yang warna merah, doff ini, maka kita menemukan bagian bodi sini ya. Semuanya merah, bahkan fendernya juga merah. Sementara di bagian pelek-peleknya juga declare warna sama ya dengan yang warna hitam, coklat begitu. Dan di bagian belakangnya juga warna merah. Ya, seperti itu. Lalu di bagian sini juga atas, Cak. Nah, ngono Kang Mas, lihat tuh. Ya, bagian atas-atasnya. Semuanya cakep, tinggal selera aja. Ini adalah yang bagian sampingnya, Mas. Oke. Samping sini, dan kalau kita puterin ya, teman-teman, warna merahnya lihat. Masuk IWB tadi itu loh, ini dia. Ada diputus sini tapi dia kayak keluar ya. Karena dia ngikutin dari shape untuk fendernya. Sorry fender, behelnya. Set ya kan. Pinter nih desainernya. Setelah itu keluar di sini. Jadi kayak nonjol gitu dan berotot feelnya. Seperti itu ya. Mumet dah saya sampean, Cak. Wes, sampean lihat aja seperti itu. Dan dari sekian tentu yang paling eye catching adalah ini, Cak. Warna yang advance-nya adalah warna yang biru. Yuk kita intip. Ini, Cak. Tapi birunya ini beda, Cak. Jadi kalau sama lihat asli, mungkin di kamera belum bisa nangkep dengan baik ya. Jadi kamera mungkin nggak bisa nangkep glitternya itu yang kuat banget. Padahal kalau kita deketin ada glitter-glitter gitu, Cak. Tuh. Ya, jadi ini adalah vario warna biru yang membuat feel-nya jadi lebih fresh ya, lebih ganteng, lebih enak dilihat. Dan jika kita perhatikan dari atas seperti ini, maka warna biru ini melabur sampai di bagian bodi-bodinya, kecuali bagian dasi dan bagian kiri kanan sini tidak diberikan apapun. Jadi maksudnya pasti kasar aja. Ya, bahkan fender-fendernya pun, Cak, itu declare oleh Honda, kita lihat dari sini ya. Dengan warna, nah, udah tuh keluar kan warnanya. Declare Honda dengan warna biru, Mas. Biru, tapi untuk pelek-peleknya masih tetap sama. Pelek yang warna coklat, seperti itu. Teman-teman, dan jika kita perhatikan di bagian belakangnya sini, Cak, saya akan menemukan, nah untuk bagian visornya, visor lagi, maksudnya bagian speedometer, itu declare oleh Honda. Di bagian area sininya biru, ya. Ini sih warnanya sih sama ya, hitam ya. Sementara bagian punggungnya sini juga full hitam. Nggak sampai ke belakang ya birunya. Sementara di bagian sini, Mas, tetap ya, untuk Vario, tulisannya emblem Vario tetap ya. Dengan model krum-kruman, Cak. Lalu bagian bodi-bodinya juga full Honda declare warna biru, Cak. Jadi memang kesannya ini kombinasi warnanya adalah biru. Teman-teman semuanya ya, biru. Sementara untuk cover CVT-nya hitam. Box filternya juga hitam. Lalu jika kita lihat di bagian belakangnya, Mas, ini juga lihat. Jadi kalau kita lihat motor ini yang biru maksudnya ya, maka kita akan menemukan warna kiri kanannya nongol warna biru. Ini jadi lebih robotik, Cak. Nih, lihat nih ya. Bagian per bagian untuk fendernya, Cak. Dari jauh seperti ini, dan jika kita lihat dari atas seperti ini. Jadi ini adalah yang advance, Kang Mas ya. Artinya versi advance ini adalah versi yang sudah smart key dan ada stop system, teman-teman. Jadi memang sudah yang paling lengkap, dan semua dari warna-warnanya rata-rata adalah model yang ngedoff. Nah, dari jauh seperti ini, Mas. Kita lihat dari atas, ya. Jadi sekarang sama komen, mana yang paling ganteng, Cak? Jadi Kang Mas, itu tadi sekelas review IWB buat semuanya yang model versi advance.
Sekarang IWB serahkan ke sampean untuk memilih mana yang paling cocok buat sampean. Yang pasti revisi ini adalah revisi yang berhasil, karena dari sisi manapun ternyata sosok dari Vario 125 ini memang ganteng. Basisnya masih sama, tapi ternyata dengan sedikit penyesuaian di mana beberapa layernya berbeda dan semua dari komponennya nyaris berbeda. Yang sama hanya peleknya, bannya ya, dan juga lampu sen. Tapi secara general mounting-mountingnya, Wiwi sudah tanya tadi sama Honda, apakah memungkinkan yang generasi lama ya, kita beli, maksudnya casingnya itu dicantumkan yang baru itu nggak mungkin, karena mounting-mountingnya dudukan casing-casing yang berbeda. Ya, itu Cak, update beneran bersama semuanya. Sekarang saman komen di bawah, kira-kira saman jos nggak feel-nya dengan New Vario ini? Dan informasinya sudah langsung distribusi, langsung saja ke dealer kalau saman tertarik. Ya, itu aja Cak, update beneran bersama semuanya. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Penjual dari Kang Mas, sama sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.